Bab selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Dalam artian adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arhamu wa ma tasdadu wa kullu say'in indahu bimiqdar. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladaw wa lam yakulluhu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sadaqallahul azim. Yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah. Kemudian iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh, dan iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama, dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Kedua, dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 13 yang artinya dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal
perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kemudian juga di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalil as-sunnah atau hadis Rasulullah. Yang pertama, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mugdah, sepotong daging, selama 40 hari, kemudian malaikat dikirimkan kepadanya. Kemudian malaikat meniupkan roh kepadanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, hingga ketika jarak dengan surga cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, hingga ketika jaraknya dengan neraka cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, dan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar, takdir yang baik ataupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih, dan sebagainya. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Yang pertama, sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering, rumput-rumput subur bila selalu disiram, sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut takdir. Kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. 3. Doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Keempat adalah tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal.
Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil keikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam ini tidak lepas dari sunnatullah. Kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Dan yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi dari beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.